Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Topik minggu kita hari ini mengajak kita mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal dari budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang diperoleh, perolehan pengertian. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Yehova kita. Ya Tuhan Yehova, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang kepadamu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami telah kembali berkumpul di gereja sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life. Demikian juga kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tetapi di dalam semuanya itu, kami harus tetap waspada karena COVID-19 belum berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu menaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan, padamu ada pengertian, dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkau yang selalu membimbing kami, berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepas kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkau yang selalu membimbing kami, berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah kamu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharaannya. Kasihanilah, maka engkau akan menjaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah, dan akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta dan diikuti doa syafaat. Warta jemaat kita pada hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Topik minggu Rikoti na bumuruhon pangapusion, cintailah pendidikan. Poin 2, protokol kesehatan ibadah di gereja. Di dalam pelaksanaan ibadah di gereja mulai hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020, marilah kita mematuhi bersama sebagai ketentuan protokol kesehatan di bawah ini. 1. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap minggunya, yaitu pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, pukul 10 WIB. Dengan kapasitas maksimum setiap ibadah adalah 100 orang. 2. Jemaat wajib mendaftarkan keikutsertaannya di dalam ibadah 1, 2, dan 3 melalui SIM 2 WIB masing-masing. Data harus sudah masuk di hari Jumat setiap minggunya pukul 20.00 WIB. Poin 3. Warga jemaat yang berusia lansia di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun sebaiknya tidak beribadah di dalam gedung gereja. Demikian pula halnya dengan warga jemaat yang mempunyai penyakit, warga jemaat yang mempunyai penyakit kronis. Poin 4. Bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja, tetap dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Poin 5. Warga jemaat wajib membersihkan tangan dengan air dan sabun atau sanitizer, baik ketika masuk maupun keluar ruang ibadah di berbagai titik lokasi yang telah disediakan. Poin 6. Warga jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak napas tidak beribadah di dalam gedung gereja. Majelis jemaat akan memeriksa suhu badan warga jemaat yang datang beribadah dan dengan tegas akan mempersilahkan pulang warga jemaat yang suhu badannya di atas 37,2 derajat Celcius. 7. Jemaat yang mengikuti ibadah harus memakai masker atau kain atau medis sepanjang peribadahan dan tidak boleh membukanya serta dihimbau membawa hand sanitizer sendiri. 8. Jarak duduk antara warga jemaat yang satu dengan yang lain minimal 1,5 meter ke samping kiri kanan dan ke depan belakang. Majelis jemaat telah menandai bagian bangku atau kursi yang tidak boleh diduduki. Dilarang merusak tanda yang sudah dipasang. 9. Jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja kiranya menyediakan amplop persembahan dari rumah. Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan altar. Bagi jemaat yang beribadah di rumah tetap dapat melakukan
mentransfer kepada Bendahara Huria Amang Sintua DIP Simajuntak Bank Mandiri dengan nomor yang tertulis atas nama Pontas Dedi Simajuntak. 10 semua peserta ibadah, pendeta, majelis jemaat, warga jemaat dilarang keras, bersalaman, dan bersentuhan fisik. 11. Satgas gugus tugas HKBP Purwokerto akan memandu dan mengawasi jalannya protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah. Satgas akan melakukan penyemprotan ruang ibadah secara menyeluruh dengan menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikian sosialisasi bagi kita semua agar dapat kita patuhi demi kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Poin ketiga, ruas Namonding. Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 telah meninggal dunia saudara Berlang Obe Tutapea, lahir 5 Januari 2022 untuk usia 48 tahun, anak dari Amang Sintua Enrius Tutapea Mahinan, Bosidorus Mahinan. Alamat rumah duka Pabuaran Tumpeng, Pasar Baru, Tangerang. A telah dikebumikan pada hari ini Jumat 10 Juli 2020 di TPU Lio Baru. Tuhan kiranya memberi penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tambahan inventaris kuliah. Sesuai dengan program kerja HKBP tahun 2020 dan juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 melalui media kertas, maka HKBP Purwokerto menambah inventaris berupa 2 unit proyektor Epson EB X450 serta 2 unit screen monitor 70 in serta 1 unit laptop Dell Inspiron L43482. Tuhan Yesus memberkati. Poin 5, apresiasi siswa berprestasi. Sesuai dengan program kerja HKBP Purwokerto tahun 2020, maka gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan apresiasi bagi siswa-siswi berprestasi atau juara 1 untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu diharapkan agar jemaat HKBP Purwokerto dapat segera memberikan informasi hal tersebut serta menyerahkan fotokopi rapor atau surat keterangan juara 1 dari sekolah kepada sintua unitnya masing-masing dan atau kepada seksi pendidikan HKBP Purwokerto paling lambat hari Jumat 24 Juli 2020. Teknis pemberian apresiasi dari gereja HKBP Purwokerto akan diinformasikan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Poin 6, konseling pranikah. Bersama ini mencoba kepada jemaat HKBP Purwokerto yang akan melangsungkan pernikahan agar memberitahukan kepada sintua lingkungan masing-masing agar dapat melaksanakan konseling pranikah yang dipimpin oleh pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Poin 7, pelantikan pengurus seksi HKBP Purwokerto. Bersama ini kami informasikan bahwasanya kita akan melaksanakan pelantikan pengurus seksi HKBP Purwokerto periode 2020 sampai 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Seksi di bawah Dewan Kerunia Minggu 29 Juli 20, seksi di bawah Dewan Marturia Minggu 2 Agustus 20, seksi di bawah Dewan Diakonia Minggu 9 Agustus 2020, dan utusan distrik Pahalado Partau Dewan Sekretaris Harian Bendahara Huria Minggu 16 Agustus 2020. Nama-nama pengurus seksi Dewan Sekretaris Harian dan Bendahara Huria dapat dilihat di papan pengumuman di depan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Berbagi informasi, marilah kita saling mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, suka duka di antara kita dengan cara menghubungi pendeta pada HKBP Purwokerto dengan nomor di bawah ini atau mengisi link berikut ini. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Purwokerto yang berulang tahun, pendeta Pahalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10.
pelayanan diakonia, marilah kita doakan anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit, dan biarlah jemaat Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan, uang masuk kita minggu ini tertera dalam warta 11.195.000. Songonima titik masa di Uriakta di Bagasan Nasaminggur. Songon warta tambahan anon ina pasahatun pilih kita tujolo asa nasianan manggap perjolo jalan kita keluar masuk desian konsistori alana alalo kamera songonima pinaboto kita asa ketiam mandon sianan perjolo na dua baris keluar masuk diuduti mandon na dua baris songonima buah-buah dihita tabasada marah-marah yang mahita. Di Batak Jahuba mengambil nama kapal suri berlogikkan puji-pujian oleh Manis bahwa mengambil dua kampung Nabadian Uhilalah Hamidu Salu Asil Roh Halu Tingkan di Bagasan dan Lutun Ina di Batungkuhan Marfu Wali Burat di Bagas Joromon di nama muka Parsawan Ngamila Perjul di masa pandemi COVID Sabtu usia di Bagasan Nabi 3 bulan alami yang dibata Muhammad kami masaluhna lasonima ali Tuhan di permingguan nami di Bagasan Sadario Homa nama garamo kihami jalan osdorohan ali Tuhan nabui makture permingguan nami siang nama muka satu nama hitung lasonima ali Tuhan akarongan nami nasubuh dohot tani doa paling jod lima di Tuhan somat aturan ini gugus tugas lima dia karena marumu dijanji oleh 10 tahun langsung di Tuhan akad dana nama rumus 12 tahun nasuwira doh kami menguji pasangan pokok di batas jormo pasu-pasu manasida Tuhan meluju penasida di Tuhan patu pahon permingguan di bagas nasida bel alih Batak Jahuba Al-Somalima di Bagasan Tikdon di buah-buah di warta jemaah kami di nomor piksada puas naposoni kurian upasatan masalu natu keluarga haang di doho iwotor asandi ali Tuhan marbel di roha nasida di namasa sitaon di Bagasan keluarga utabea urus nahina Osdorohan Amin Tuhan perguyon musaluh dan keluarga dan tininggal hormat. Dari kepada Jehovah langsung lima saluhna ruas di kurian dua biar Tuhan dan kalian konami nah di Bagasan Persikolan menutup penasi dari Tuhan masih melalui online. Nah Osdorohan Amin Tuhan atau tunggu makorfon habis taruh doh habis surat disaluhna akan persiagaan nah di persiagaan nasida ali di Batak Jahuba langsung menyimak pamartanan dari Tuhan akan betinggi ini pamartanan mulai siang presiden saat tingkat partor lewat totong di nasida hari Tuhan asal totong dari Tuhan di masa apalagi di pandemi COVID bui dari Tuhan bui atau menuju siang nekor tibional Tuhan soalnya mana negara nami negara Indonesia lewat pos leroh taduhur jalanan soalnya masa narakat Indonesia di Tuhan lewat totong banyak di roh atau adenako asal una ada agama tanggutul di negara nami di bui kami kami seorang di nama dalani mulu-mulu kami sida kepala Alih Batak Jahuba, tokenan di benar mahabang asup-asup mana kosong.
asan dia di Tuhan harap nanak sifat sahat nasida di Tuhan boi marguna jada boi hundarka bingung nami sida kembali kemudian memang bahwa pola nyondro di saya ini dengan aktivitas itu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita bernyanyi. Saya akan memperdengarkan, Bapak Ibu boleh merenungkan di dalam hati. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bulan Juli, 6 Juli dan Agustus biasanya adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri untuk memberangkatkan anak kita sekolah, memasuki tingkat yang lebih tinggi. Dan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih sekolah, saat di mana dia untuk juga mempersiapkan dirinya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, memperoleh ilmu yang lebih tinggi. Tentu kita mengerti dan kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu wadah atau salah satu media bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup pribadi maupun kualitas kehidupan masyarakat. Bangsa yang penduduknya terdidik pasti jauh lebih maju daripada bangsa yang membelakangkan pendidikan. Dan sebagai tema kita minggu ini adalah bagaimana setiap umat Kristen, setiap warga HKBP, khususnya HKBP Rodate,
untuk mencintai pendidikan. Tapi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, memang ada mungkin motivasi ketika ditanya, kamu belajar untuk apa? Kamu sekolah untuk apa? Ada mungkin dia sekolah tujuannya untuk, memperoleh gelar. Itu sesuatu yang salah. Sekolah tujuannya bukan untuk memperoleh gelar. Ada orang yang sekolah, kamu sekolah untuk apa? Untuk bekerja. Itu juga sesuatu yang salah. Sebab sekolah bukan untuk kerja. Yang tepat adalah sekolah adalah untuk memperoleh ilmu dan hikmah. Kalau dia berilmu, berhikmah, pasti dia bisa bekerja. Tapi orang punya gelar belum tentu bisa kerja. Orang boleh dapat gelar berderet-deret, tapi dia tidak dapat ilmunya. Jadi tujuan sekolah adalah supaya memperoleh ilmu. Ini harus jelas bagi anak-anak yang akan masuk SD. Tanya, kamu sekolah untuk apa? Supaya pintar, dia bilang, itu benar. Supaya beroleh ilmu, benar. Tapi kalau dikatakan untuk apa? Untuk beroleh gelar, bukan berarti gelar yang penting, tidak. Tetapi yang kita khawatirkan adalah orang punya gelar tapi tak punya ilmunya. Sehingga anak-anak kami, tujuanmu sekolah adalah perolehlah ilmu sebanyak-banyaknya pada masa saat engkau studi. Peroleh ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab kalau ilmu sudah engkau peroleh sebanyak-banyaknya, ketika kita keluar dari studi, maka ilmu itu yang akan kita pakai untuk bekerja. Ilmu itu akan kita pakai untuk memahami kehidupan. Kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Kata buta, tuplos atau tuplon, itu bermakna, sebenarnya bermakna buta secara fisik, tapi juga bermakna buta secara mental, buta secara spiritual. Baik buta secara fisik, itu bisa jatuh kepada lubang kalau sesama mereka menuntun. Tetapi yang lebih parah adalah buta secara mental spiritual. Matanya sehat, tapi hatinya buta. Ini yang lebih bahaya. Dan inilah yang, kalau saya kata ditembak, perumpamaan ini sesungguhnya dipakai Tuhan Yesus untuk menembak orang-orang ahli-ahli Taurat yang memiliki pendidikan secara formal, yang duduk di bangku belajar ilmu, tetapi mereka buta. Mereka jatuh kepada sikap menganggap orang yang tidak sekolah, menganggap orang yang tidak memperoleh pendidikan secara formal sebagai orang yang lebih rendah kualitasnya dari mereka. Seharusnya semakin orang tinggi pendidikannya, maka seharusnya dia tidak boleh memandang rendah orang yang tidak berpendidikan. Tapi kebalikan, ahli-ahli Taurat ini yang fasih menulis, fasih dengan ilmu-ilmu agama, fasih dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi mereka memandang rendah bukan hanya orang-orang tak terdidik, bahkan mereka memandang Yesus secara rendah. Sebab Tuhan Yesus tidak duduk di bangku sekolah secara formal. Yesus itu tidak duduk secara formal, pendidikan secara formal. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak duduk secara formal di dalam pendidikan. Yesus yang sebagai guru, Yesus yang mengajar murid-muridnya itu mendidik secara non formal. Apa yang kita sebut dengan sekolah alam. Yesus membawa murid-muridnya berjalan-jalan lalu menjelaskan tentang kehidupan ini kepada murid-muridnya. Tidak seperti ahli Taurat, duduk ada guru di depan, dibimbing secara formal. Tetapi apakah murid-murid Yesus lebih bodoh dari ahli-ahli Taurat itu? Oh tidak. Apakah mereka yang diajari Yesus secara tidak formal itu lebih bodoh dari orang-orang yang duduk secara formal? Tidak. Sehingga kita juga diingatkan Bapak Ibu, ketika kita baik memperoleh ilmu secara duduk secara formal, maka
kita harus semakin lebih rendah hati. Sebab siapapun orang yang kita lihat, dia punya ilmu, dia punya pengetahuan yang mungkin tidak kita ketahui. Mungkin seorang ayah tidak punya pendidikan secara formal dan anaknya punya pendidikan formal, tapi ingat, ada hal yang tidak diketahui anaknya yang hanya diketahui oleh sang ayah. Sehingga anak pun harus belajar dari ayah. Siapapun, maaf Bapak Ibu, seorang pedagang kaki lima pun, seorang tukang beca pun, dia ada ilmu yang mungkin tidak kita ketahui. Dan kita perlu juga belajar tentang itu dari mereka. Sehingga hikmat dan ilmu itu ada di mana-mana, seperti kata Ansal. Ilmu dan hikmat itu ada di mana-mana. Itu ada di bangku sekolah, ada di lingkungan masyarakat, ada di pasar, ada di tempat kita bekerja. Sehingga orang yang bijak, orang yang berhikmat akan memperoleh ilmu itu di mana saja dan memakai kesempatan itu, sehingga dia tidak buta. Dan berharap generasi kita, generasi yang celik, dapat melihat kehidupan ini secara baik dan secara nyata. Apalagi dalam masa Covid ini tentu banyak yang buta toh. Ya, kita buta tentang virologi, tentang virus. Kita tidak tahu tentang itu, sebab kita tidak diajari atau kita tidak belajar tentang virus. Tapi ketika orang memperdengarkan, orang menjelaskan tentang virus, maka dengarkanlah. Dengarkan. Ketika pemerintah kita membuat protokol, maka patuhilah. Sehingga orang yang buta sebenarnya orang yang pintar-pintaran. Dia merasa hebat dan dia merasa pintar. Ketika sudah dikatakan harus seperti ini, ya dia ogah-ogahan saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya keluar rumah di tengah jalan nggak pakai ini, langsung kesadar, malu sendiri kalau kita. Saya malu lihat orang, kok saya tidak pakai masker, malu. Tapi ada orang tidak merasa malu dan tidak merasa bersalah. Dan maaf, itu adalah orang yang buta. Orang semua sudah pakai masker, dia enggak, itu buta. Orang semua sudah waspada, dia tidak waspada, itu buta. Dan Tuhan tidak mau itu. Yesus tidak mau orang seperti itu. Kita harus celik. Kita harus celik. Yang berikutnya, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menempatkan diri sebagai murid. Seorang murid tidak lebih dari guru. Tentu Bapak Ibu, guru kita Yesus. Sekali lagi, guru kita Yesus Kristus. Kalau pelajarannya sudah tamat, dia akan sama seperti guru. Yesus tidak katakan dia akan melebihi guru. Dia akan sama seperti guru, tidak melebihi guru. Ini penting juga. Sangat dalam apa yang dikatakan Yesus. Setinggi apapun ilmuku, setinggi apapun pengetahuanku, maka saya tidak akan lebih tinggi dari guru yang mengajari saya waktu SD. Tetap dikatakan sama. Sehingga Yesus mengingatkan, jangan pandang rendah gurumu, jangan kau hina gurumu, jangan engkau anggap gurumu itu tertinggal jauh darimu. Tidak. Sama, Yesus katakan sama. Sehingga kita di hadapan Yesus pun kita tidak mungkin lebih tinggi dari Yesus. Tetapi to be like Jesus, itu yang diinginkan. Menjadi seperti Yesus, itu yang diinginkan Yesus. Sama. Imitatio Christi, duplikatnya Kristus, tidak lebih. Sekali lagi, mungkin guru kita SD hanya tamat SPG dulu, Bapak Ibu ya, SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Dan saya S1. Firman ini mengingatkan saya tak lebih dari guru saya yang tamat SPG itu. SPG itu setara SMA ya, Bapak Ibu ya. SPG itu setara.
Guru kami dulu SD itu ya SPG, Sekolah Pendidikan. Tapi firman ini mengingatkan saya, benar, saya tak mungkin memandang mereka lebih rendah meskipun dia setara SMA. Sebab kalau dia tidak ada, saya tidak bisa baca. Kalau mereka tidak ada, saya tidak bisa berhitung. Sama, Yesus katakan, kalau dia tamat, sama. Tetapi yang paling indah Yesus mengatakan, tempatkanlah diri kita. Mari kita menempatkan diri sebagai seorang murid di hadapan Yesus. Sebab sampai ajal menjemput, kita harus terus belajar. Kita harus terus haus akan ilmu. Meskipun kita sudah tua, maka tetap saja kita perlu belajar. Kalau bagi orang England, Inggris, ini mungkin tidak asing ya, bahwa mereka bermoto tidak ada kata tua untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan itu mengingatkan kita, sepanjang umur kita adalah murid Yesus yang harus belajar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah di atas 50 pun kita harus belajar. Supaya nggak cepat pikun amang-inang ya. Terus belajar. Supaya hati kita terus dibaharui, pikiran kita terus dibaharui. Berikutnya, yang ketiga yang amat sangat penting adalah ketika kita punya ilmu, hati-hati, acap kali kita sering jatuh untuk menilai, melihat kelemahan, melihat kesalahan orang lain. Yesus mau mengingatkan kita, jangan terlalu cepat melihat kesalahan orang. Memang apakah itu benar atau tidak, sifat manusia pada umumnya cepat melihat yang salah dan lambat melihat yang benar. Sekali lagi, kita terlalu cepat melihat yang salah tapi lambat melihat yang benar. Sebenarnya ada orang yang membuat, bagikan di sosial media, dia buat hitung-hitungan semua nomor 1 sampai ya nomor 9, dari 10 soal di tengah dia buat yang salah, yang benar ada 9, yang salah cuma 1, tapi murid-muridnya menertawakan guru, padahal guru itu sengaja membuat salah. Tapi kita mengerti, manusia ternyata lebih gampang melihat yang salah, 9 yang benar, tapi yang dia lihat hanya 1 yang salah, itu yang benar tak dikomentari. Ini mengingatkan kita dengan istilah perumpamaan Yesus, selumbar di mata orang sangat cepat kita lihat, tetapi balok di mata kita tak kita lihat. Yesus mengingatkan kita untuk lebih dahulu mengoreksi diri sebelum kita mengoreksi orang. Lambat untuk melihat yang salah supaya tidak jatuh kepada menghakimi. Tetapi mari dengan firman ini kita diajarkan melihat yang benar, yang baik di sekitar kita. Bahkan kita melihat yang benar, yang baik, harus kita beri pujian, kita beri aplaus. Tapi yang salah jangan langsung dihakimi. Ketika kita melihat yang salah, maka lihat dulu diri kita sebaik apa. Bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Menyalahkan adalah sesuatu yang paling gampang. Mencari kesalahan itu sesuatu yang gampang. Dan itu lumrah di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak, kita juga diingatkan ketika orang menyalahkan kita, mari kita ingat dan merendahkan hati. Memang manusia lebih cepat. Jangan langsung sakit hati. Kalau Bapak Ibu melihat kesalahan saya, Pak Pendeta, ini salahmu, ini salahmu, saya tidak akan tersinggung dan tidak akan marah. Demikian juga kita. Sebab memang sekali lagi, mata manusia lebih cepat melihat yang salah.
Demikian juga kepada anak-anak kita, mungkin dia dalam studi ini gagal atau mengalami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Mari, jangan lihat kelemahannya, jangan lihat kegagalannya, jangan hakimi dia, jangan bunuh karakternya, tetapi berilah semangat, berilah dorongan supaya mereka lebih maju, supaya mereka lebih percaya diri untuk memperoleh ilmu yang lebih tinggi. Penghakiman, menyudutkan orang, mencari kesalahan, khususnya bagi anak, itu tidak akan membuat dia jauh lebih baik. Tapi melihat apa yang baik, apa yang benar, yang dia lakukan, itu akan mendorongnya untuk lebih serius, meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, menyadarkan dia, di sini aku. Selamat mencari ilmu, selamat berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas minggu yang indah, pagi hari yang indah ini Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengertian, atas hikmat dari firman-Mu yang mengajar kami untuk mencintai pendidikan, yang mengajar kami untuk menghargai setiap ilmu yang kami peroleh, baik kami peroleh dari sekolah ataupun dari kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas ayah dan ibu yang menjadi guru bagi kami anak-anaknya. Terima kasih atas hamba-hamba-Mu di gereja ataupun di sekolah ataupun di pemerintahan, yang melalui mereka kami beroleh pengertian dan pengetahuan. Berkatilah mereka semua ya Bapa, atas apa yang telah mereka ajarkan dan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga telah mengajar kami, mendidik kami jauh lebih hebat, supaya kami tidak menjadi orang yang buta secara fisik ataupun buta secara mental. Engkau menginginkan kami untuk melihat kehidupan ini secara benar, bukan hanya tahu menghakimi dan mencari kesalahan-kesalahan, tetapi menjadi anak-anak-Mu yang berpengetahuan, yang mampu memperbaiki kesalahan, yang mampu memperbaiki kelemahan dan kekurangan sesama kami dimanapun kami Engkau tempatkan. Jikalau kami melihat kelemahan dan kekurangan sesama kami, mampukan kami Bapa untuk sebagai guru, untuk membimbing mereka, menuntun mereka supaya boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas hikmat pengertian yang kami peroleh hari ini. Mampukan kami untuk melakukan pengetahuan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah ataupun di lingkungan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil mengumpul persembahan. Oh
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.